Halo semuanya, kali ini saya akan mempresentasikan hard disk dan RAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya mahasantri dari Pesantren Teknologi Informasi dan Komunikasi atau bisa disebut juga sebagai PETIK, yang lokasinya berada di Depok, Jawa Barat. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan apa sih hard disk dan RAM itu. Oke, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Ciao. 1. Pengertian hard disk. Jadi, pengertian hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, dokumen, foto, musik, video, program, preferensi aplikasi, dan sistem operasi maupun konten digital tersimpan di hard disk. Hard disk juga dapat berupa eksternal dan juga berupa internal. Selain itu, hard disk drive yang sering juga disebut dengan hard drive, hard disk, dan HDD. Ini adalah perangkat yang penyimpanan data non-volatile. Non-volatile berarti perangkat penyimpanan akan tetap mempertahankan data yang tersimpan meskipun perangkat utama dimatikan. Fungsi hard disk. Fungsi hard disk yang pertama yaitu menyimpan data software. Fungsi hard disk adalah menyimpan data perangkat lunak. Penyimpanan data dari perangkat lunak ini dilakukan agar software tersebut dapat dibuka dan dijalankan pada perangkat komputer. 2. Backup data. Selain untuk menyimpan data, beberapa orang memanfaatkan hard disk untuk sarana backup website dan file komputer mereka. Berkat kapasitas penyimpanan hard disk yang besar, tempat penyimpanan secondary ini memang cocok untuk dijadikan backup. 3. Tempat penyimpanan database. Seperti yang diketahui, salah satu elemen terpenting dalam suatu sistem komputer adalah database. Database dapat membantu sebuah program atau aplikasi untuk berjalan dengan baik. 4. Menyimpan data dari operating system. Selain penyimpanan database, fungsi hard disk umumnya sebagai tempat menyimpan data dari OS. Biasanya OS yang digunakan pada sebuah komputer kebanyakan adalah Windows. Baik Windows maupun OS yang lain membutuhkan hard disk untuk dapat mengoperasikan sebuah komputer. 5. Menyimpan berbagai file pengguna. Hard disk juga kerap kali digunakan untuk menyimpan berbagai file. Bagi pengguna, fungsi hard disk sangat vital sebagai tempat menyimpan segala macam data, file, serta dokumen virtual seperti doc, PDF, MP3, dan lain-lain. Lanjut ke slide selanjutnya. Jenis hard disk. Jenis hard disk yang pertama yaitu adalah hard disk ATA atau ID. Hard disk ATA dan ID adalah standar baku yang digunakan suatu antarmuka berbasis koneksi bus. Disk seperti ini diciptakan agar hard disk mampu bekerja menggunakan bus PCI. Hard disk ini banyak digunakan pada PC, personal komputer. Lanjut, yang kedua yaitu hard disk SCSI. Hard disk SCSI juga memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki ATA atau ID. Hard disk SCSI menawarkan sensasi performa yang lebih baik daripada ATA. Kelebihan hard disk ini menjalankan beberapa disk drive yang aktif secara bersamaan. Lanjut. 3. Hard disk RAID. Hard disk jenis ini dikenal memiliki performa dan tenaga yang kuat dan handal dalam menyimpan berbagai file besar. Di sini dapat bekerja dengan baik walaupun komputer dipaksa untuk memacu performa tinggi. Lanjut. Yang keempat, hard disk SATA. Hard disk SATA adalah versi interface terbaru dari ATA. Kelebihannya adalah disk ini hanya menggunakan 2/3 bagian dari ATA. Hard disk ini juga memiliki kecepatan tinggi karena ia memiliki kemampuan untuk mengurangi latensi atau delay. Lanjut.
Yang kelima yaitu hard disk SSD. Hard disk SSD sudah menggunakan memori komputer atau USB drive. Jadi hard disk jenis ini sudah tidak menggunakan komponen mekanik di dalamnya. Dan tentunya disk jenis ini memiliki kecepatan transfer yang cepat dan harga yang lebih mahal daripada disk jenis lainnya. Lanjut ke slide selanjutnya. Cara kerja hard disk. Pada hard disk terdapat sebuah komponen yang bernama platter yang terdiri dari material magnetik. Gaya magnet digunakan pada penyimpanan komputer karena dengan demikian data pada komputer dapat tersimpan meski perangkat telah dimatikan. Ketika Anda menyimpan data pada hard disk, data tersebut tidak hanya langsung ditulis begitu saja di platter. Lanjut, komponen hard disk. Yang pertama yaitu adalah platter. Platter terbuat dari bahan keras seperti aluminium, kaca, atau keramik yang kemudian diselimuti dengan bahan magnetis yang berfungsi untuk menyimpan data di komputer. Lanjut, yang kedua, spindle. Spindle merupakan komponen yang berfungsi untuk menahan platter agar tetap berada di posisinya pada saat platter diputar. Selain itu, pada spindle juga terdapat motor yang berfungsi untuk memutar platter dengan kecepatan yang tinggi. Lanjut, yang ketiga, read write head adalah komponen yang berfungsi untuk membaca, menulis, atau menghapus data pada platter. Terdapat satu head di setiap sisi platter, satu sisi di atas berfungsi untuk membaca dan satu sisi di bawah berfungsi untuk menulis. Lanjut, yang keempat, read write actuator arm berfungsi untuk menyesuaikan posisi read write head sesuai dengan lokasi data yang akan ditulis pada pattern. Lanjut, sejarah hard disk. Hard disk pertama kali diciptakan oleh IBM, International Business Machine Corporation, pada tahun 1956 silam dengan berat 500 kg yang hanya dapat menampung 5 megapiksel. Tentunya sebuah media penyimpanan membutuhkan kompresor udara bertekanan dan tentunya juga masih belum bisa digunakan di rumah. Baca selengkapnya ada link di bawah. Lanjut, pengertian RAM. Pengertian RAM yaitu adalah Random Access Memory, adalah perangkat keras di dalam komputer yang menyimpan data dan instruksi program secara sementara. RAM merupakan memori yang selalu membutuhkan daya untuk menjaga data tetap dapat diakses. RAM sangat mempengaruhi kinerja komputer karena operasinya berkaitan dengan jumlah memori yang terkandung pada program yang dijalankan. Lanjut, fungsi RAM. Fungsi RAM yaitu adalah yang pertama, media penyimpanan sementara. Berfungsi sebagai media penyimpanan sementara pada komputer, laptop, maupun gadget saat perangkat dioperasikan atau hidup. Misalnya, ketika Anda mengedit video atau mengetik di Word, maka file atau dokumen tersebut akan tersimpan di dalam memori RAM. 2. Membantu kinerja prosesor. Mampu membantu proses kinerja perangkat prosesor untuk pengolahan data. 3. Untuk mempercepat akses komputer. Memungkinkan kinerja untuk mengakses file maupun program lebih cepat dibandingkan dengan jenis penyimpanan data lainnya. 4. Memuat aplikasi. Dalam hal ini, RAM berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk membuka software, mengerjakan data di Word dan spreadsheet, mengedit gambar, menjelajahi internet, atau bermain dengan game komputer. 5. Bekerja dari satu program ke program lain. Memori RAM memungkinkan Anda untuk beralih dengan cepat dari tugas satu ke tugas lainnya dengan membuka banyak program. Rekomendasi untuk ini Anda dapat memilih memori yang cukup besar agar program yang dijalankan tidak lambat. Lanjut ke slide selanjutnya. Jenis RAM. Jenis RAM yang pertama yaitu adalah static RAM. Merupakan RAM statis yang digunakan bersama dengan aliran daya konstan.
Jenis ini terbuat dari semikonduktor yang tidak membutuhkan kapasitor dan refresh berkala karena terus-terusan terhubung dengan daya. SRAM didesain menggunakan cluster 6 transistor untuk penyimpanan setiap bitnya. 2. Dynamic RAM (DRAM) merupakan memori yang memakai kapasitor untuk menyimpan data dan selalu membutuhkan refresh daya berkala agar berfungsi. Disebut RAM dinamis karena mengeluarkan energi dari kapasitor. Ketika energi hilang, maka data menjadi hilang. Melakukan refreshing diperlukan untuk menjaga data tetap utuh. 3. Synchronous Dynamic RAM (SDRAM) merupakan termasuk RAM yang berkecepatan tinggi dibandingkan jenis RAM lainnya, yaitu berkisar 100 hingga 133 MHz. SDRAM memiliki sinkronisasi dengan bus CPU untuk berjalan sampai 133 kali lebih cepat daripada FPM RAM konvensional, juga 2 kali lebih cepat dari Edo DRAM dan Bedo DRAM. 4. Single Data Rate SDRAM merupakan memori yang diperluas dari SDRAM, SDR atau Single Data Rate dari SDRAM. Ini akan menunjukkan bagaimana kerja memori dalam memproses instruksi satu baca dan satu tulis per siklus jam. Double Data Rate SDRAM. DDR SDRAM memiliki sistem operasi seperti SDR SDRAM, namun memiliki kecepatan 2 kali lebih tinggi. Memori ini memproses data 2 instruksi baca dan 2 tulis per siklus jam karena ganda. DDR SDRAM bekerja pada tegangan standar yang lebih rendah, yaitu 2,5 volt dan 3,3 volt. 6. Graphic Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM merupakan jenis dari DDR SDRAM yang didesain khusus untuk merender video grafis. Pada umumnya digunakan bersama dengan GPU (Graphic Processing Unit) pada kartu video. Memori ini memiliki evolusioner sendiri untuk meningkatkan kinerja dan menurunkan konsumsi daya. Lanjut, sejarah RAM. RAM pertama kali muncul pada tahun 1947 yang dirancang dalam bentuk praktis dengan tabung Williams setelah penemuan Frederick Williams dan Tom Kilburn. Ini merupakan memori akses acak pertama kali yang menyimpan data dalam bintik-bintik bermuatan listrik di muka tabung CRT. Dari sini, bentuk RAM mulai dikembangkan menjadi memori inti magnetic core memory pada tahun 1947 sampai 1970. Baca selengkapnya ada di link di bawah. Selesai. Thank you. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video ini, dan terima kasih juga telah mendengarkan presentasi dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.